Mauro Silstra itu dapat dipastikan ya, dia akan OTW sudah ke Indonesia untuk menjadi salah satu striker yang akan bermain di tim nasional senior. Mauro Silstra ini memang sudah berkas-berkasnya sudah dikirim ya, ada di PSSI sedang dilihat, tapi dia sudah meyakini semalam dalam sebuah wawancara dengan Football Premier setelah itu acara di podcast, dia berbicara bahwa dia tinggal menunggu saja kapan dia dipanggil, dan dia merasa yakin bahwa dia akan segera menuju ke Jakarta bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, duduk bersama untuk makan malam dan ambil sesi foto. Itu kata Mauro Silstra yang sangat yakin, dan dia berkeinginan untuk menjadi bagian ya bagi tim nasional. Dia ingin berbuat, memberikan sesuatu karena memiliki darah Indonesia lewat ayahnya. Bahwa Mauro Silstra, pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain sebagai striker, telah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI dan tinggal menunggu waktu saja datang ke tanah air untuk bisa memulai proses naturalisasinya. Tentu ini adalah kabar yang baik karena kita semua menunggu striker yang baru bagi timnas Indonesia, sebab kita semua tahu bahwa salah satu kelemahan dari para pemain kita yang bermain di lini depan adalah dari segi melakukan finishing. Jika para pemain kita bisa melakukan finishing lebih baik, tentu peluang bagi timnas kita untuk meraih kemenangan akan lebih besar lagi. Mauro Silstra akui jalani proses naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda Mauro Silstra mengaku sedang menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Melalui siniar atau podcast Donedil, striker 19 tahun itu menyebut proses pindah kewarganegaraan sedang berjalan. Pemain yang berkarir di klub Volendam U21 itu mengaku tengah mengurus dokumen naturalisasi. "Ya, saya sedang menjalani prosesnya, itu istilah yang mereka gunakan. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka, PSSI, tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia," kata Silstra. Silstra dapat menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia terlebih untuk jangka panjang mengingat sang pemain belum genap 20 tahun. Postur 188 cm juga bisa mendukung tugas Silstra dalam mengemban tugasnya sebagai juru gedor. Secara statistik Silstra juga cukup menjanjikan. Pada edisi kompetisi U21 musim 2024-2025, Silstra sudah mengemas 2 gol dari 2 pertandingan, plus 1 assist. Situasi ini dapat meyakinkan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk memasukkannya ke dalam skuad, terlebih lagi Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Silstra juga mengaku terpukau dengan animo besar supporter sepak bola Indonesia. Ia sempat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui siaran televisi dan memuji penonton yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. "Tentu saya tidak sabar karena semua orang ada di sana, ada optimisme dari stadion yang dipenuhi 70.000 orang. Ini seperti mimpi anak-anak yang terwujud. Jadi saya sangat antusias," ujarnya. Tak disangka, Mauro Silstra tolak Belanda demi timnas Indonesia. Ini alasannya. Pemain keturunan Belanda, Mauro Silstra, menyatakan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia ketimbang Belanda. Pemain muda berusia 19 tahun itu merasa tersentuh dengan energi positif dan dukungan luar biasa yang ia terima dari para supporter Indonesia melalui media sosial, meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. "Setiap hari saya menerima sekitar 100 pesan dari para penggemar di Instagram. Mereka sangat antusias dengan sepak bola, dan ini memberikan dorongan besar untuk saya," ungkap Silstra dalam sebuah podcast di kanal YouTube Football Premier. Silstra juga mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer yang diciptakan oleh supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di stadion yang dapat menampung puluhan ribu penonton dianggapnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Stadion dengan kapasitas 80.000 orang, dengan energi yang positif dari para supporter, itu seperti mimpi bagi saya, lanjut pemain yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21 tersebut. Mauro Silstra memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, serta darah campuran Indonesia Belanda dari ayahnya.
Saat ini, proses naturalisasinya sedang dalam tahap pengurusan oleh PSSI. Zelstra mengaku telah dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia dan sedang menunggu hasil pemeriksaan dokumen dan paspor. Selain Zelstra, PSSI juga tengah memproses naturalisasi dua pemain keturunan lainnya, yakni Miss Hilges dan Eleanor Reijenders, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Profil Mauro Zelstra, pemain keturunan Bandung yang akan datang ke Indonesia urus naturalisasi. Mauro Zelstra mengungkapkan bakal segera datang ke Indonesia jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar. Ia akan menjadi nama baru lain untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Ya, saya sedang dalam proses naturalisasi, itulah yang mereka, PSSI, sebut. Kami sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumen-dokumen, ujar dia dalam podcast di kanal YouTube Voetbal Primeur. Jika semuanya baik-baik saja, saya akan segera terbang ke Indonesia. Walau begitu, PSSI belum mengumumkan secara resmi terkait naturalisasi Zelstra. Federasi saat ini diketahui sedang mengurus proses perpindahan kewarganegaraan dua pemain keturunan lainnya, Miss Hilges dan Eleanor Reijenders, yang dikabarkan segera dibahas dalam rapat DPR. Profil Mauro Zelstra. Mauro Zelstra merupakan pemain kelahiran Zaandam, Belanda pada tanggal 9 November tahun 2004. Ia memiliki garis keturunan dari sang nenek yang pernah tinggal di Bandung. Ayahnya juga mempunyai darah setengah Indonesia setengah Belanda. Penyerang berpostur 188 cm itu mengawali karirnya dengan memperkuat klub amatir di tanah kelahirannya. Di Zaandam, saya bermain untuk beberapa klub amatir bernama KFC dan ZVFC. Ketika saya berusia sekitar 10 atau 11 tahun, saya pindah ke AFC Amsterdam. Levelnya lebih tinggi dan AFC dikenal luas karena akademi mudanya. Dari AFC Amsterdam, saya pindah ke AS Alkmaar, di mana saya bermain dari U13 hingga U15, ujarnya. Zelstra mengungkapkan dirinya sempat mengalami cedera kala bermain untuk tim muda AS Alkmaar. Situasi tersebut membuatnya kembali ke AFC Amsterdam untuk bermain bersama tim U17 dan U18. Namanya muncul kala memperkuat tim U18. Ia tampil gemilang dengan mencatatkan 18 gol dan 11 assist dari 20 penampilan di semua kompetisi pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu menarik perhatian banyak klub. Kami juga bermain melawan klub-klub profesional di Belanda yang menunjukkan minat, dan akhirnya saya memilih NEC Nijmegen, ucap Zelstra. Namun, penyerang yang mengaku memiliki gaya permainan seperti Robert Lewandowski dan Luuk de Jong ini merasa tidak mendapat banyak kesempatan. Selama 2 musim, dia tampil 26 kali dengan catatan 12 gol dan 1 assist. Ia kemudian memilih pergi dan memperkuat FC Volendam U21 pada awal musim ini. Saya bermain 2 tahun di NEC Nijmegen, tetapi Anda bisa melihat bahwa baru-baru ini mereka membeli semakin banyak pemain asing, 2 striker Jepang misalnya, jadi saya memutuskan untuk memilih FC Volendam, klub yang dikenal memberikan peluang kepada pemain muda mereka. Bersama FC Volendam U21, Zelstra telah bermain 2 kali dengan catatan 2 gol dan 1 assist. Apabila proses naturalisasinya berjalan lancar, dia bisa menjadi opsi tambahan di lini depan timnas Indonesia yang masih menjadi sorotan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no.